Episode 2. Suami Pilihan Galang. Galang mengetuk-ngetuk jari tangan kirinya ke meja. Itu adalah salah satu sifat Galang ketika berusaha bersabar menahan sesuatu. Kali ini, dia sedang berusaha bersabar menunggu temannya yang sudah setengah jam lebih telat datang dari waktu yang sudah disepakati. Matanya menatap serius ke arah luar kafe. Seperti apa dia? Temanmu itu? Apakah dia baik? Mendengar suara Kay, Galang langsung mengalihkan tatapannya ke Kay. Tangannya meremas tangan Kay, berusaha menenangkannya. Seminggu ini dia berusaha meyakinkan Kay untuk setuju menikah lagi. Setelah mereka selesai menyelesaikan proses perceraiannya di pengadilan nanti. Dia baik, dan dia mau membantu kita. Dan sekarang, dia mengajak kita bertemu di sini untuk membahas detail rencana kita. Sekaligus, dia punya persyaratan yang akan dia ajukan hari ini. Kenapa Mas memilih dia? Dia playboy. Dia tidak pernah bersama wanita yang sama lebih dari 2 minggu. Dengan begitu, dia akan segera menceraikanmu secepatnya. Iya kan? Kay hanya mengangguk. Matanya memandangi tangannya yang sedang digenggam Galang. Dan sikap dia yang dingin dan hanya mementingkan dirinya sendiri itu juga bagus. Jadi dia tidak akan membuatmu jatuh cinta sama dia. Lanjut Galang, sambil mencubit gemas dagu Kay. Kay menyandarkan kepalanya ke bahu Galang. Sambil menahan air matanya yang nyaris keluar, dia memeluk pinggang ramping mantan suaminya. Hidup terpisah dari Galang membuat Kay seperti kehilangan arah. Maaf, Lat. Tadi ada rapat dadakan. Seru seseorang membuat Kay tersentak kaget, mengangkat kepalanya dari bahu Galang, kemudian melihat pemilik suara itu. Wajahnya mendongak lebih tinggi lagi, baru Kay bisa melihat wajahnya. Astaga, jangan bilang ini teman yang dimaksud Mas Galang tadi. Apa dia sudah gila? Menyuruhku menikah dengan raksasa ini? Hei bro, gue yang harusnya minta maaf karena udah nyita waktu lo. Galang menyodorkan tangannya, disambut tangan raksasa itu. Hati Kay langsung mencelos. Raksasa itu langsung duduk di depan Kay, sambil menatap tajam Kay dengan sebelah alis terangkat, membuat Kay sedikit gemetar takut. Kenalin Dan, ini Kay. Hardan, sapanya sambil mengulurkan tangan. Ragu-ragu, Kay menyambut uluran tangannya. Kaylani, balasnya, dan langsung menarik tangannya kembali. Hardan terus menatap Kay, seperti menatap produk baru yang akan diluncurkan perusahaannya secara teliti. Melihat sedetail mungkin, adakah yang cacat dari produk itu. Dan produk di depannya ini memang terlihat cantik. Rambut hitamnya tergerai sebahunya. Alisnya yang melengkung indah, membingkai kedua mata sendunya, dilengkapi dengan bibirnya yang seksi. Sekilas, wajahnya mirip dengan Davika Harni, tipe wanita kesukaan Hardan. Perfect. Gumamnya lebih ke diri sendiri. Dilihat mendetail seperti itu, membuat Kay salah tingkah. Kedua telapak tangannya sudah basah dengan keringat dingin, dan dia yakin mukanya sekarang sudah pasti sepucat mayat. Ingat bro, ini cuma pernikahan sementara.
Lo tidak harus melihat Kay seperti itu. Suntuk Galang dengan nada cemburu. Hardan tertawa ngakak mendengarnya. Suara tawanya menggema di kafe ini, membuat beberapa pasang mata melirik penasaran. Memang benar cuma sementara. Tapi bukannya baru sah ya kalau gue udah berhubungan badan sama dia. Dan mengingat hal itu harus terjadi, sudah sewajarnya kan gue penasaran apa dia bisa membangkitkan nafsu gue. Galang terlihat kesal mendengarnya. Kedua tangannya terkepal erat di atas pangkuannya, berusaha menahan diri untuk tidak menghajar Hardan. Dan gue harus mastiin terlebih dahulu kalau dia tidak sedang hamil. Lanjut Hardan tanpa ampun. Lo tenang aja, kayak mandul. Jawab Galang santai. Sambil mengangkat sebelah alis lebih tinggi lagi, Hardan mengalihkan perhatiannya dari Kay ke Galang. Cukup. Kay tiba-tiba berdiri, menatap tajam ke arah Galang dan lanjut ke Hardan. Aku mau ke toilet. Tanpa menunggu jawaban dari Galang dan Hardan, Kay meninggalkan mereka. Lo yakin dia mandul? Udah cek? Tanya Hardan penasaran setelah Kay tidak terlihat lagi. Tidak perlu dicek lagi. Gue yakin dia yang mandul. Itulah penyebab keributan gue sama dia selama ini. Tunggu. Kenapa lo bisa seyakin itu kalau dia yang mandul? Jangan bilang lo pernah. Iya. Jawab Galang sebelum Hardan selesai bertanya. Galang sudah tahu arah pertanyaannya Hardan. Ah, gila lo. Dia tahu. Galang mengangguk. Matanya menerawang ke peristiwa itu. Ketika Inge, mantan sekretarisnya yang sekarang sudah menjadi istri keduanya, menggedor-gedor pintu rumahnya dan meminta pertanggungjawaban Galang karena sudah menghamilinya. Betapa marahnya Kay waktu itu, dan seminggu setelahnya, mereka masih terus ribut. Galang yang lelah dengan masalah di kantornya, sampai rumah pun tidak bisa istirahat dengan tenang. Akhirnya kehilangan kendali diri, dan terucaplah kata keramat pertama Galang saat itu. Ya udah, terus mau lo sekarang apa? Lo mau kita cerai? Oke, gue talak lo sekarang juga. Puas lo? Itu talak pertama gue ke dia. Terus, Kay masih mau rujuk sama lo? Hardan penasaran. Terbuat dari apa hati wanita itu sampai mau rujuk lagi sama Galang setelah dikhianati seperti itu? Sampai hamil pula selingkuhannya. Padahal kebanyakan wanita pasti sudah melabrak selingkuhan suaminya dan bersikeras meminta cerai dari suaminya. Iya, dia mau. Bahkan, dia yang kasih saran ke gue untuk menikahi Inge. Mengingat anak dalam kandungannya adalah anak gue. Itu syarat dia mau rujuk lagi sama gue. Hardan menyenderkan badannya ke kursi, menatap Galang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, melihat tatapan cemooh Hardan. Galang kembali emosi. Sebelum lo kritik gue ingetin kalau lo juga tidak jauh beda sama gue. Lebih sering lo yang gonta-ganti cewek dibanding gue. Tapi gue gak sebodoh lo sampai bisa kebobolan begitu. Dan satu lagi, gue belum menikah. Lo tahu kan perbedaannya? Belum sempat Galang jawab. Kay sedang berjalan ke arah mereka dan kembali duduk di sebelah Galang, sambil menghela nafas panjang.
Dia menatap tajam Hardan. Kedua tangannya dilipat di atas meja. Kasih kacamata, maka dia akan mirip seorang guru yang sedang mengawasi anak didiknya ujian. Jadi kapan kita bisa menikah? Tanyanya tanpa basa-basi. Galang tersedak minumannya. Setelah proses perceraian kalian selesai tentunya. Jawab Hardan santai. Proses perceraian selesai akhir bulan ini. Kita menikah bulan selanjutnya atau 2 bulan selanjutnya. Wah. Ada yang sudah tidak sabar ingin menjadi Nyonya Hardan rupanya. Jawab saja kapan? Tanya Kay lagi, mengabaikan ejekan Hardan. Galakan yang minta tolong daripada yang mau menolong. Lang, kayaknya gue harus mikir-mikir lagi deh. Kay tahu, itu cuma gertakan Hardan doang. Buktinya, dia masih tetap duduk santai di depannya. Masih menatap Kay dengan kedua matanya yang berwarna coklat itu. Hardan menjentikan jarinya. Tidak lama kemudian, seseorang datang menghampirinya dan menyerahkan selembar kertas kepadanya. Hardan membalik kertas itu ke arah Kay. Galang ikut melihat surat itu dan membaca isinya. Kalau kalian setuju, silahkan tanda tangan, dan saya akan segera mengatur tanggal pernikahan kita. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye.